Halo semuanya, selamat datang di podcast algoritma bareng saya Dimas. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu algoritma yang sering muncul di dunia pemrograman, tapi kadang masih bikin bingung, yaitu algoritma backtracking. Tapi tentu saya di sini tidak sendirian. Hari ini saya ditemani narasumber yang sudah paham banget tentang topik ini. Halo Kak Maitza, gimana kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah baik, senang bisa berbagi di sini. Baik, hari ini kita bakal kupas tuntas apa itu backtracking, contoh penggunaannya, studi kasus, tantangan, solusi, sampai tips-tips belajarnya. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, sedikit pengantar dulu. Di dunia teknologi yang makin cepat berkembang, algoritma punya peran besar di balik aplikasi dan sistem yang kita pakai sehari-hari. Backtracking adalah salah satu contoh algoritma penting karena bisa bantu komputer nyari solusi dari masalah yang punya banyak kemungkinan. Bisa dibilang dia itu alat buat nyari jalan keluar secara terstruktur. Masalah kayak puzzle, penjadwalan, sampai game bisa diselesaikan dengan pendekatan backtracking. Jadi sangat relevan buat dipelajari. Oke, langsung aja. Apa sih sebenarnya algoritma backtracking itu? Backtracking itu metode untuk mencari solusi dengan cara mencoba setiap kemungkinan satu persatu. Kalau misalnya ternyata salah atau buntu, algoritma ini akan mundur ke pilihan sebelumnya, lalu mencoba opsi yang lain. Nah, jadi kayak menjelajah semua jalur, tapi dengan cara yang lebih rapi dan terkontrol. Berarti kayak labirin ya? Kalau jalan yang dipilih buntu, kita balik lagi ke jalan yang lain. Ya, itu ilustrasi yang paling sederhana. Misalnya di dunia nyata yaitu ada isi sudoku, susun password berdasarkan sedikit petunjuk, cari kombinasi yang memenuhi syarat tertentu. Nah, sementara di pemrograman backtracking dipakai untuk yang pertama ada permutasi dan kombinasi, yang kedua enquest problem, yang ketiga penyelesaian puzzle, dan yang terakhir yaitu masalah pencarian dengan banyak aturan. Jadi backtracking ini semacam brute force yang lebih pintar karena dia tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mundur ya. Betul. Nah, tujuannya itu menghindari buang waktu di jalur yang sudah jelas. Sekarang kita masuk ke studi kasus biar lebih kebayang. Bisa kasih contoh penggunaan backtracking di kehidupan yang dekat dengan kita? Bisa banget. Nah, kita ambil contoh menyusun jadwal kegiatan sehari-hari misalnya. Misalnya ada beberapa kegiatan dalam satu hari. Yang pertama ada rapat divisi, latihan lomba, bimbingan dosen, pengumpulan tugas, acara organisasi yang setiap kegiatan punya aturan masing-masing. Contohnya yang pertama yaitu tidak boleh bentrok, ada kegiatan yang hanya bisa dilakukan di jam tertentu, kemudian ada yang harus dikerjakan sebelum kegiatan lain. Nah, backtracking ini akan bekerja seperti ini. Misalnya yang pertama yaitu ambil kegiatan pertama, coba jadwalkan di jam 8. Kemudian ambil kegiatan kedua, coba dijadwalkan di jam 9. Kalau misalkan ternyata jadwalnya bentrok atau tidak memenuhi aturan, backtracking akan bilang, oke, ini jalur yang salah, kita mundur. Nah, yang keempat yaitu algoritma balik lagi ke langkah sebelumnya dan coba di jam lain atau urutan lain, begitu. Wah, ini benar-benar contoh nyata ya. Soalnya mahasiswa suka banget nih bentrok jadwal. Iya, dan backtracking ini mirip konsep yang dipakai. Misalkan di sistem penjadwalan kuliah, booking ruang kelas, atau jadwal shift pegawai, dan misalkan meeting di banyak perusahaan. Selama ada banyak aturan dan banyak kemungkinan, backtracking sangat berguna. Nah, kalau kita ngomongin implementasi algoritma, pasti ada tantangannya. Apa yang biasanya jadi kendala ketika menggunakan backtracking? Nih ada beberapa tantangan. Yang pertama itu jumlah kemungkinan terlalu banyak. Semakin besar masalahnya, kombinasi juga semakin banyak. Yang kedua, proses bisa lambat karena mengecek kemungkinan satu persatu. Terus yang ketiga, rawan looping atau kalau rekursinya tidak benar. Dan yang keempat adalah butuh pemahaman rekursi karena backtracking selalu pakai rekursi. Terus solusinya gimana? Solusinya ada beberapa. Yang pertama ada pruning, memotong jalur yang sudah pasti salah sejak awal. Yang kedua aturan yang jelas atau membatasi kemungkinan yang diperiksa. Yang ketiga ada optimasi struktur data supaya pengecekan lebih cepat. Yang terakhir menggunakan heuristik kalau misalkan memungkinkan. Dengan itu backtracking bisa jauh lebih efisien.
Sekarang tips dong buat teman-teman yang baru belajar backtracking. Nih, yang pertama yaitu pahami rekursi dulu karena itu fondasi backtracking. Yang kedua itu mulai dari masalah yang paling kecil, misalnya permutasi angka atau kombinasi huruf. Yang ketiga yaitu gambar pohon keputusan supaya jalur solusi lebih mudah dipahami. Yang keempat ada latihan di kasus nyata seperti sudoku atau penjadwalan sederhana. Yang kelima biasakan berpikir step by step, jangan loncat langsung ke solusi yang besar. Oke, sebelum kita tutup, saya rangkum dulu pembahasan kita hari ini. Jadi, backtracking itu adalah cara mencari solusi dengan mencoba opsi satu persatu dan mundur kalau salah. Cocok untuk masalah dengan banyak kemungkinan dan aturan yang kompleks. Contohnya seperti puzzle, sudoku, permutasi, hingga penjadwalan kegiatan. Tantangan utama dari algoritma ini adalah ada di efisiensi, tapi bisa diatasi dengan teknik seperti planning. Tips belajar, pahami rekursi, mulai dari kasus kecil dan pakai visualisasi seperti pohon keputusan. Terima kasih banyak untuk Kak Mitsa atas penjelasan yang super jelas, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat belajar algoritmanya. Terima kasih semuanya.